Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all, menggali pengetahuan bersama dengan Kampus Maya 21. Oke sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat semua kabarnya baik, keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sahabatku sekalian, tidak lupa ayo kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabatku sekalian, untuk video kali ini saya akan melanjutkan sebuah belajar bersama, menggali pengetahuan bersama. Kemarin kita membicarakan tentang keterampilan mencatat, tentang berpikir kreatif, berpikir kritis. Untuk saat ini kita akan melanjutkan penggalian pengetahuan kita dengan keterampilan kepribadian. Jadi mengembangkan keterampilan kepribadian. Bagi sahabatku, di dalam pengembangan keterampilan kepribadian ini nanti kita akan bagi ada keterampilan intrapersonal dan keterampilan kepribadian tentang interpersonal. Di dalam keterampilan intrapersonal ini yang akan kita bicarakan ada 3 poin, yaitu tentang kesadaran diri, pengungkapan diri, dan motivasi diri. Sahabatku, dalam kali ini saya akan membicarakan tentang kesadaran diri. Oke sahabat, yang pertama dengan keterampilan intrapersonal dalam kesadaran diri. Intrapersonal itu apa sih? Keterampilan intrapersonal itu, keterampilan intrapersonal adalah keterampilan yang mampu atau keterampilan dengan kemampuan memahami diri sendiri. Artinya kita intrapersonal ini kemampuan untuk memahami diri sendiri. Di dalam keterampilan intrapersonal ini, sahabatku, kita ini bertujuan untuk menjadi makhluk yang terbaik. Karena memang sudah diciptakan kita ini adalah makhluk yang diberikan kelebihan. Jadi di dalam intrapersonal yang akan kita bahas ini adalah kesadaran diri. Kita harus ayo bersama-sama. Saya mengajak untuk diri saya sendiri dan sahabatku, jadilah kita manusia yang menyadari kesadaran dirinya, terbuka bahwa kita ini ada kelemahan, kekurangan. Kita akui itu sahabatku. Sebelum saya melanjutkan tentang apa itu kesadaran diri, terlebih dahulu ayo saya bersama-sama kita renungkan ada sebuah kisah burung elang. Mungkin sahabat ada yang sudah pernah dengar, ya ini adalah untuk mengingatkan kembali, atau ya bagi temanku atau sahabatku yang masih belum tahu, inilah jadi pengetahuan baru. Dikisahkan elang itu lahir dan dibesarkan di lingkungan ayam. Dan di lingkungan ayam tersebut, elang sudah tidak menjadi elang seutuhnya. Karena elang itu tidak pernah mencoba untuk terbang. Dia itu seperti ayam. Sampai besar dia seperti ayam. Mencoba untuk berkokok, mencoba ya mengikuti kegiatannya ayam. Suatu saat elang tersebut melihat kumpulan elang terbang di atas langit. Dengan melihat tersebut, akhirnya elang itu merenung dan hanya kagum-kagum saja. Luar biasa itu elang, bisa terbang ke sana sini. Dia cuman begitu saja. Tidak menyadari bahwa dia pun akan bisa terbang.
Nah, ini artinya kita bisa ambil hikmah dari suatu kisah ini, bahwa elang itu tidak sadar bahwa dia itu punya kelebihan berbeda dengan ayam dan dia itu bisa terbang. Itu sahabatku. Oke, dari kisah ini seperti tadi, kalau kita kembali ke diri kita, artinya diri kita jangan sampai yang sudah diberikan akal pikiran, sudah diberikan akal pikiran berbeda dengan makhluk yang lainnya, jangan sampai kita tidak sadar, tidak memahami, tidak tahu diri kita. Kita ini jangan sampai bertanya, saya ini manusia atau bukan. Jangan sampai seperti begitu. Karena apa? Kita ini sudah diberikan kelebihan. Dari elang itu kan elang itu tidak sadar kalau ada kemampuan. Artinya dengan kita memahami keterampilan intrapersonal itu, kita akan berupaya untuk mengetahui diri kita sendiri. Sehingga kita akan menjadi orang yang mampu mengendalikan diri. Itu sahabatku. Bagaimana dengan kesadaran diri itu? Jadi kesadaran diri ini saya ambil dari literatur ilmu psikologi di sini, bahwa kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri sendiri sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang muncul baik dalam maupun di luar dirinya. Kuncoro 1989 halaman 12. Oke, jadi dengan kita sadar, kalau kita menjadi orang yang memiliki kesadaran diri, kita ini akan berupaya mengetahui kekuatan kelemahan kita. Jadi jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita ini ada kelemahan, ada kekuatan, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Itu perlu kita sadari dengan penuh ikhlas. Dengan penuh ikhlas, jangan sampai kita lupa bahwa kita ini ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kita ini sama. Itu sahabatku. Jangan sampai kita ini menjalankan kehidupan ini jadinya salah langkah. Kalau kita tidak menyadari akan diri kita sendiri sebagai manusia, makanya akan terjadi salah langkah. Kalau kita tidak menyadari kita manusia, artinya kita akan berpikirnya banyak negatif. Kalau kita sudah tidak sadar jadi manusia, artinya kita ini kalau kita katakan kasarnya, ini kita ini udah jadi manusia seutuhnya belum kan gitu. Oleh karena itu, ayo kita belajar, ayo bersama-sama saya mengajak diri saya sendiri dan sahabat yang menyimak video ini, ayo kita tingkatkan kesadaran diri kita dengan memahami kelemahan dan kelebihan, supaya kita tidak seperti elang, punya kelebihan tapi tidak bisa terbang. Itu. Oke sahabat sekalian, saya lanjutkan. Saya akan berbicara dalam kesadaran diri ini, ada dari Brooke and Emad nih, bahwa seseorang dikatakan memiliki kesadaran diri dengan konsep diri yang positif. Jadi nanti kita di sini akan ada beberapa, kalau kita udah kesadar diri, udah tahu diri sendiri, itu udah mau mawas diri, artinya kita akan memiliki dua konsep, konsep positif dan konsep negatif, gitu sahabatku. Jadi dalam konsep diri positif, apabila seseorang sudah dikatakan memiliki konsep diri positif, sudah sadar dirinya dengan bagus, dia yang pertama akan merasa mampu mengatasi masalah. Jadi kita ini sudah artinya punya keyakinan. Jadi ada masalah itu kita harus bisa menyelesaikan masalah, keyakinan diri.
Jadi ada persoalan-persoalan yang dihadapi tidak mudah putus asa. Bahwa kita ini karena sudah diberikan akal dan pikiran. Jangan sampai ada masalah sedikit kita udah putus asa. Sudah menyerah, akhirnya tambah kacau pikiran kita. Jangan, kita kalau sudah memiliki konsep diri yang baik, yang positif atas mengenalnya diri kita sendiri dengan kesadaran diri kita. Oke, yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Jadi manusia itu dilahirkan kan semuanya sama. Apakah ada manusia dilahirkan sudah pakai baju? Kan tidak ada. Apakah ada manusia yang dilahirkan langsung lari? Kan tidak ada. Artinya kita harus menyadari bahwa kita ini sama dengan yang lain. Kalau toh dia ada lebih dan kurang, kita pun ada lebih dan kurang. Artinya semua sama. Itu harus disadari oleh kita supaya kita tidak akan merasa bahwa kita merendah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan seperti itu, sahabatku. Artinya dengan tidak mampu, kita ini kan ada prinsip sesuai dengan Kampus Maya 21, lifelong education, learning for all. Artinya belajar terus. Apa yang kita belum mampu, ayo kita belajar. Karena selama kita masih diberikan pemikiran sehat dan hidup, ayo kita terus belajar. Begitu. Dan ini tetap mengingatkan diri saya sendiri, gitu sahabatku. Jadi jangan sampai kita ini sekali lagi dengan adanya kehidupan ini kita merasa rendah diri. Jangan kita, bukan berarti dengan kita wah ini sama saja akhirnya kita ada orang yang lebih kurang dari kita hina. Jangan. Karena kita pun ada kekurangannya. Kita sama-sama saling menghargai, menghormati, saling memahami, saling menyadari, mawas diri bahwa kita ini semua ada lebih dan kurang. Itu. Kemudian yang ketiga, menerima pujian tanpa malu. Artinya begini. Jadi penghargaan tetap kita harus hargai. Penghargaan itu jangan sampai penghargaan yang dibuat-buat. Banyak kadang-kala ingin menjadi kita dipuji-puji, dipuja-puja, dihargai orang. Jadi bukan dari kemampuan kelebihan kita, tapi kita dibuat lebih. Ya ini yang kadang-kadang kita salah, tidak jelas. Akhirnya apa? Kesadaran dirinya belum memiliki, kesadaran konsep diri positifnya belum ada. Kalau konsep dirinya sudah positifnya ada, jadi kita boleh kita menerima pujian. Tidak harus malu kita menerima pujian, tapi memang itu benar hasil kita. Jangan sampai bukan karya kita dipuji-puji, dipuja-puja, seolah-olah kita yang melakukan. Ya ini yang kita salah. Oke gitu ya. Oke, selanjutnya. Merasa mampu dan memperbaiki diri. Jadi dalam konsep diri yang positif ini, kita terus melakukan proses refleksi diri. Terus melakukan refleksi diri, evaluasi diri. Kalau kita sudah memiliki konsep diri yang positif. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini ada kekurangan, maka kita harus berupaya terus melakukan yang terbaik. Ayo kita bersama-sama sahabatku. Saya lagi belajar ini. Saya lagi terus belajar bersama-sama untuk kekurangan-kekurangan kita belajar untuk memperbaiki. Terus kita belajar refleksi, evaluasi diri. Itu. Jadi
dengan merefleksi, mengevaluasi diri, kekurangan kita, ayo kita terus tingkatkan untuk yang lebih baik, gitu sahabat. Kemudian ini ada 5 lagi untuk konsep diri yang negatif. Kalau tadi positif, selalu berupaya mencari kebaikan-kebaikan, berupaya untuk sadar diri bahwa kita ada kelemahan, kekurangan, terus memperbaiki yang kurang-kurang, itu yang positif. Sekarang yang konsep diri yang negatif, peka terhadap kritik. Jadi bagaimana peka terhadap kritik, sahabatku, dengan konsep diri yang negatif? Kurangnya kemampuan untuk menerima kritik dari orang lain sebagai proses refleksi diri. Jadi kalau kita punya konsep diri yang negatif, dikritik itu tidak mau dikritik. Artinya harus benar aja sendiri, gitu. Jadi jangan sampai kita tidak mau dikritik. Boleh dikritik, nggak apa-apa. Berarti kan untuk kita kesalahan, kekurangan kita evaluasi diri. Begitu sahabat. Jadi terhadap kritik itu sangat pokok. Waduh, ini kok saya dikritik, saya nggak mau nih. Padahal saya ini udah bener. Benernya kata siapa? Kalau udah kata hukum pemerintah, hukum agama, dan hukum adat sudah bagus, ya baru umum yang berbicara. Kalau benarnya kata sendiri, ya itu berarti ini tidak mau direfleksi, tidak mau refleksi, tidak mau evaluasi diri. Oke, yang kedua, bersikap konsep diri yang negatif, bersikap responsif terhadap pujian. Maksudnya adalah bersikap yang berlebihan terhadap tindakan yang telah dilakukan sehingga merasa segala tindakannya perlu mendapatkan penghargaan. Oh ini, jadi kalau kita konsep diri yang negatif yang kedua, inginnya dipuji-puji terus. Jadi inginnya dipuji-puji, ini ingin dipuji, ini ingin dipuja-puja, ini ingin dihargai, berlebihan. Gitu. Jadi bersikap responsif terhadap pujian. Kalau nggak dipuji marah, saya kan hebat dah. Ini luar biasa. Oke, yang ketiga, cenderung merasa tidak disukai orang lain. Maksudnya di sini perasaan subjektif bahwa setiap orang lain di sekitarnya memandang dirinya sangat negatif. Jadi jangan prasangka ke orang lain, kok saya mah kata orang lain jelek, saya mah kata orang lain nggak bener, saya kata orang lain saya ini nggak bagus. Wah, merasa saya ini rendah diri aja, tidak bagus terus, negatif terus. Jangan. Kita ini ya manusia lah, tapi berupaya untuk mencari yang lebih baik, begitu. Oke, jadi jangan merasa saya ini jelek, saya ini tidak mampu. Semua manusia ada jelek, ada bagus, ada kelemahan, ada kelebihan. Itu sahabat. Kita harus percaya diri. Kemudian mempunyai sikap hiperkritik. Maksudnya adalah suka melakukan kritik negatif secara berlebihan terhadap orang lain. Nah, ini juga kurang bagus juga. Berarti konsep diri negatif. Kan kita ini kritik boleh, dikritik boleh, tapi kadang-kadang kritiknya itu bukan kritik, namanya itu ingin menjatuhkan. Nah, ini yang nggak bagus. Jadi hiperkritik namanya. Kalau namanya kritik kan untuk mencari bagus supaya lebih baik. Kalau ada yang memang tujuannya untuk menjatuhkan, namanya hiperkritik. Ini juga nggak bagus. Jadi konsep dirinya bukan konsep diri positif, tapi ini konsep diri negatif. Oke, selanjutnya. Mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Maksudnya adalah merasa kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang-orang lain. Nantinya pendiam. Jadi orang-orang yang berpikir atau orang yang memiliki konsep diri negatif tidak mau keluar, tidak mau bergaul, tidak mau berhubungan, anggapnya adalah saya mah tidak bisa apa-apa, saya mah nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mendiamkan diri, merenung diri, tidak bersosialisasi, tidak ada kegiatan, tidak ikut. Ada sesuatu rame-rame kita tidak mau peduli, itu adalah konsep diri yang negatif, perlu kita hilangkan. Kita harus bersosialisasi,
berinteraksi dengan sesama manusia, karena manusia adalah makhluk sosial. Oke, sahabatku. Oke, ini karena kita sudah masih ada pembahasan berikutnya masih panjang, jadi saya pikir dalam awal pembicaraan ini keterampilan intrapersonal tentang kesadaran diri, nanti ini masih saya sambungkan lagi tentang kesadaran diri pada video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk sahabat semuanya. Kita tunggu, sahabat, maaf, saya lanjutkan, tinggal tunggu lagi video dari saya tentang kesadaran diri dan nanti dilanjutkan dengan pengungkapan diri. Terus tonton sahabatku, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.